Majikan main ke rumah bibinya. Tapi pas lihat Emon, bibinya malah nutup pintu lagi. Untung majikan punya kunci cadangan. Bibinya bilang, dia nggak suka sama kucing. Tapi Emon pinter kok, kata majikan. Majikan pun nyuruh Emon buat buktiin kemampuannya. Emon pun mulai berkeliling rumah. Tapi malah mecahin vas dong. Bibinya udah mau marah, tapi nggak taunya ada emas di dalam vas itu. Majikan suruh Emon cari harta tersembunyi lagi. Nggak lama kemudian, Emon langsung nemu duit emas. Seketika bibinya majikan langsung sayang sama Emon. Nyapu pun sambil gendong Emon. Dan pas majikan dan Emon mau pulang, bibinya ngasih angpau berisi uang sebagai tanda terima kasih sama Emon. Majikan nyiapin hadiah buat fans Emon yang datang ke rumah. Tapi pas mau dikasih, dia nolak. Dia bilang mau minta bantuan aja buat cari kucingnya yang hilang. Jadi kakaknya nggak suka sama kucing dan kucingnya diusir keluar. Majikan dan Emon pun memutuskan untuk bantu. Mereka cari kemana-mana dan pasang iklan kucing hilang. Secara kebetulan kakaknya lewat dan nyuruh adiknya buat berhenti cari kucing itu. Tiba-tiba dari kejauhan Emon dengar suara kucing mengeong. Ternyata itu adalah kucing fansnya Emon yang hilang. Mereka akhirnya bersatu lagi. Dia pun sangat berterima kasih sama Emon dan majikan. Biar dia semangat terus, majikan pun kasih hadiah iPad. Mumpung harga emas lagi tinggi, majikan dan Emon mau berburu emas dan dijual di toko emas. Mereka pun mulai petualangan di sungai. Gak lama kemudian, Emon langsung nemu ikan emas. Dan pas udah nyampe rumah, Emon malah mecahin telur dong. Gak disangka ternyata ada emas di dalam telur itu. Majikan langsung pecahin telur-telur lain. Wah, Emon pinter deh. Emas yang mau dijual udah kekumpul. Tiba-tiba teman majikan main ke rumah. Dan dia lihat emas-emas itu. Diam-diam dia lepas gelang yang dipakainya dan dimasukin ke kantong jaket. Terus dia pura-pura kehilangan gelang dan nyalahin Emon. Padahal gelang itu diumpetin di jaket. Majikan yang nggak tahu nyari gelang itu kemana-mana. Temannya bilang majikan harus ganti rugi dan ambil semua emas yang udah dikumpulin Emon dan majikan. Karena nggak punya temen, hari ini Emon mau main sama robot aja. Emon bermain lari-larian. Karena berisik, pemilik kos langsung negur. Emon disuruh sembunyi biar gak dimarahin. Pemilik kos pun masuk dan dia curiga ada bekas jejak kaki kucing. Untungnya Emon ngumpet di lukisan. Dia cariin Emon kemana-mana, untung yang diambil boneka yang lain. Terus dia bilang cincinnya yang mirip kalung boneka ini hilang. Karena nggak nemuin Emon, dia pun pergi. Tapi pas udah keluar, tiba-tiba dia balik lagi. Emon langsung ketahuan deh. Tapi untungnya Emon nemuin cincinnya yang hilang. Dia pun gak jadi marah. Malah nyewa Emon buat cari barang hilang yang lain. Majikan ajakin Emon datang ke rumah baru temennya. Emon disuruh berkeliling dan rebahan biar nularin keberuntungan buat rumah baru. Tapi baru dateng, Emon udah mulai mengendus sesuatu. Suami temennya langsung panik. Lalu Emon mengendus sebuah box. Pas dikocok, terdengar bunyi sesuatu. Dan pas dibuka ternyata digembok. Emon mengendus lagi sebuah kertas kosong. Pas dipanasin muncul angka rahasia yang ternyata adalah kata kunci box itu. Teman majikan kaget sekaligus marah sama suaminya karena nyembunyiin emas. Dia masih bete sama suaminya, tapi kemudian Emon mengeong. Ternyata ada uang emas di balik jaket suaminya. Dia sembunyiin emas di dalam sepatu juga. Dia makin marah dan suaminya langsung dijewer. Dia juga kasih Emon hadiah jam tangan dan emas sebagai tanda terima kasih. Teman majikan mau sewa Emon buat cari duit yang disembunyiin suaminya di dalam mobil. Temennya pun bayar uang sewa ke majikan. Majikan pun nyuruh Emon segera beraksi. Emon cari kemana-mana, tapi nggak menemukan tanda-tanda keberadaan uang. Pas Emon pakai indera penciumannya, dia langsung bilang, ada di atas situ. Dan bener aja, teman majikan pun nemuin banyak uang yang disembunyiin di atas bagasi. Kali ini Emon berhasil lagi. Teman majikan dateng. Dia bilang abis adopsi kucing, lalu nunjukin sertifikat adopsinya. Dia mau ambil beberapa barang Emon biar kucingnya ketularan beruntung. Malah aji mumpung dong. Makanan Emon pun ikut diambilin. Terus pas Emon lagi makan, makanannya malah diambil dan dikasih ke kucing barunya. Emon malah dilempar makanan. Jadinya Emon sedih deh. Majikan yang kasihan lihat Emon pun marah dan usir temennya. Tenang ya Emon, nanti kita beli lagi barang-barang yang diambil tadi. Uang kita masih banyak. Kata Emon, ada sesuatu di atas kursi. Pas majikan cek, kok ada stocking perempuan. Majikan jadi curiga dan geledah tas pacarnya. Ternyata ada cincin. Tapi pas dicoba, cincinnya kebesaran. Majikan jadi makin curiga sama pacarnya. Apalagi akhir-akhir ini suka teleponan diem-diem dan dandan rapi. Majikan nemu diary yang digembok. Lalu nyuruh Emon buat cari tahu passwordnya. Emon mulai nyari kemana-mana mengandalkan indera penciumannya. Bahkan ada yang diumpetin di sepatu juga. Akhirnya majikan tahu passwordnya dan berhasil buka buku diary.
Di situ ditulis waktu dan sebuah alamat. Pas majikan samperin alamat itu, bener aja. Ada pacarnya yang lagi selingkuh. Dia pun marahin pacarnya dan minta putus. Majikan bantuin adik sepupunya cari barang yang hilang. Ternyata tadi barang-barangnya diambil sama ayahnya. Emon bantu cari di sekitar rumah, tapi nggak ketemu. Akhirnya mereka cari di dalam rumah pas ayahnya lagi pergi. Emon nemu sebuah brankas tersembunyi. Di dalam brankas itu ada foto idol K-pop yang dicari sepupu majikan. Lalu Emon nemu senter buat cari tahu kode brankas itu. Brankas pun berhasil dibuka. Di dalamnya ada barang-barang sepupu majikan. Gak lama kemudian ayahnya pulang, lalu marahin anaknya. Majikan yang kasihan lihat sepupunya dimarahin pun langsung ngadu ke bibinya. Dia bilang suaminya sembunyiin uang di dalam brankas. Perang dunia pun terjadi. Emon mau menikah. Emon dikenalin sama kucingnya teman majikan yang bernama Ruru. Majikan udah siapin cincin lamaran. Tapi kata pemilik Ruru, cincin berliannya kurang besar. Tapi kok malah diambil sama dia, itu kan buat Ruru. Habis itu dia ambil bib favorit Emon dan buang makanan Emon. Habis itu pas dikasih batu permata, katanya kurang banyak. Emon terpaksa cari batu permata sampai kecapean. Udah dicariin batu permata yang banyak, masih komplain terus. Karena nggak tahan lihat pemilik Ruru yang nggak bisa bersyukur. Majikan pun usir mereka dan batalin pernikahan Emon. Tanggal 20 adalah ulang tahun Cici yang keempat. Tapi majikan bokek, jadi nggak dirayain. Cici sedih, ulang tahunnya jarang dirayain. Sementara kucing lain sering dirayain. Cici jadi nggak semangat deh. Padahal kali ini majikan udah siapin dekorasi buat rayain ultah Cici. Majikan juga siapin kue ulang tahun yang lucu. Hasil dekorasinya pun bagus banget. Cici senang dapat kejutan. Bahkan ada boneka kaktus yang joget sambil nyanyi happy birthday. Cici yang gak nyangka cuma bisa bengong. Belum selesai sampai di situ. Majikan juga kasih hadiah aksesoris dan baju cantik buat Cici. Banyak banget. Cici akhirnya senyum lebar. Ucapin selamat ulang tahun buat Cici dong teman-teman. Majikan pengen beli tanghulu buah, tapi harganya mahal, majikan gak punya uang. Cici yang kasihan sama majikan pun punya ide. Dia bikin sendiri tanghulu pakai buah di rumah. Setelah dipotong-potong, buahnya ditancapkan di tusukan sate. Setelah mendekor buah, lelehkan gula di dalam panci. Lalu lelehan gula tadi diolesin ke buah deh. Sekarang tanghulunya udah jadi. Gimana? Bagus gak hasilnya? Majikan pun ngepost tanghulu buatan Cici di grup chat. Teman-teman majikan pun berbondong-bondong dateng. Pengen beli tanghulu buatan Cici. Cici sekarang jadi kaya deh. Majikan beliin Oreo kasur baru. Tapi kasurnya kecil bingit. Badan Oreo yang endut jelas gak muat. Oreo pun jadi bete. Tenang aja Oreo, majikan udah beliin kasur baru buat kamu. Kasurnya gede banget. Kamu bisa guling-guling di situ. Tapi tiba-tiba majikan bawa bantal dan boneka dan malah tidur di situ dong. Oreo pun jadi kesel dan ngambek. Si Putih pengen dibikinin bola buntut. Dia pun pasang muka memelas, tapi majikan gak mau bikinin. Dia pun sampai pura-pura pingsan dan jerengin mata biar dibikinin. Karena kasihan, akhirnya majikan bikinin bola buntut buat si Putih. Dia pun pamerin kemana-mana, bikin para kucing jadi iri. Bontot pun kepengen minjem bola buntut si Putih. Langsung diamuk dong. Si Putih pun sedih gak punya bola lagi. Majikan pun ngasih telur, kirain buat bola buntut si Putih. Gak taunya malah diceplok buat telur goreng dong. Majikan nyariin Bontot kemana-mana. Gak taunya lagi dengerin musik ajab-ajab di dalam kardus sama kakak-kakaknya. Astagfirullah. Tapi abis itu pas Bontot mau keluar malah gak bisa. Kepalanya nyangkut. Tot Bontot, makanya tobat lu Tot. Majikan mau uji para kucing, apakah mereka bisa melewati tantangan ini? Yang pertama dites si Cici. Dia jalan ke depan tanpa banyak mikir, tapi kemudian mentok seperti cintaku padamu. Setelah sedikit mikir, dia puter balik dan milih loncatin pagar buat jalan keluarnya. Kedua si Cipung, sama kayak Cici, dia kejebak di jalan yang salah. Lalu dia puter balik, tapi alih-alih ke tengah dia malah nyempil-nyempil di pinggir pagar dan lompat lewat celah pagar. Mentang-mentang langsing nih si Cipung. Terakhir si Koko, dia yang paling endut dan berbulu lebat dari ketiga kucing. Dari awal si Koko langsung nemu jalan keluar, tapi mau loncat dia nggak bisa karena keberatan badan. Dia mutusin buat nyempil dari pinggir kayak si Cipung, tapi kemudian... Komen siapa yang paling pinter? Tahu nggak kenapa majikan tempelin kulit durian di gagang pintu? Soalnya para kucing kalau malam suka buka-buka pintu. Mereka loncat dan narik gagangnya. Akhirnya majikan punya ide, pasang kulit durian biar mereka nggak berani buka pintu lagi. Bener aja, mereka cuma bisa melongo. Si Bontot malah auto menciut, nggak berani nyoba.
Karena majikan mau pergi liburan, dia takut para kucing kabur pas ditinggal. Jadi majikan pasang pintu khusus yang ada kameranya, biar bisa mantau dari jauh kalau kangen. Pas lagi liburan, majikan buka kameranya dan ngintip mereka. Lo? Kepala si Bontot kemasukan apa itu? Si Bontot panik, jalan mundur-mundur, tapi nggak bisa lepas juga. Kakak-kakaknya cuma bisa geleng-geleng lihat kelakuan Bontot. Jadinya majikan pulang lebih cepet deh gara-gara si Bontot bikin drama. Majikan mau ngetes para kucing lagi, kali ini rintangannya pagar berbentuk love. Kira-kira mereka bisa nggak ya? Pertama si Cici, dia jalan ke pinggir buat cari sudut yang nggak terlalu lebar. Wow, dia berhasil. Pinter ya si Cici. Kedua si Cipung, dia keliling sampai pinggir tapi nggak nemu celah buat lewat. Alhasil dia lompat lewat tengah deh. Hampir berhasil tapi tetap ada gelas yang jatuh. Terakhir si Koko, dia kebingungan mau lewat mana. Ya udah deh, dia mutusin jalan lewat tengah aja. Dan hasilnya sesuai dugaan. Like kalau kamu suka si pintar Cici. Majikan bikinin kue bentuk jeruk yang lucu buat Cici. Karena Cici selalu berhasil uji kepintaran. Terus si Cici disuruh tidur. Karena majikan mau ke pasar beli ikan hias. Majikan mau bikin akuarium kejutan buat Cici. Si Koko dan Cipung sampai nggak sabar mau lihat hasilnya. Pertama masukin pasir, terus taruh batu-batu. Nggak lupa pakein tanaman hias. Biar makin mirip pemandangan laut, masukin juga si Patrick. Maksudnya bintang laut. Lalu masukin air deh. Terakhir pas mau masukin ikan-ikan, si Cipung malah mau makan ikannya. Kena omel deh si Cipung. Ikan pun dimasukin, sekarang tinggal bangunin si Cici. Ini dia kejutannya. Si Cici sampai bengong dan mandangin ikan-ikan terus. Like biar Cici suka sama hadiah kejutannya. Bontot udah bosen sama boneka dari bulu kucing. Dia pengen boneka kaya di video. Karena majikan baik hati, dia pun berniat bikinin Bontot. Pertama siapin larutannya, lalu dicetak di wadah berbentuk kucing. Tunggu beberapa saat, jadi deh. Setelah itu pasang matanya biar nggak serem, terus diwarnain deh. Bonekanya kenyal seperti jelly. Kalau digoyang bisa geol-geol. Slamet dan Gogon juga dibikinin. Wow, bagus ya. Sebagai bonus majikan juga bikin telur bohongan. Sama Bontot malah mau dimakan. Kalau lapar bilang Tot. Majikan mau cium Bontot, tapi si Bontot gak mau dan menghindar. Kata Bontot majikan bau jigong. Pas si Bontot makan pizza majikan, gantian deh majikan gunting dan buang bekas yang dijilat Bontot. Jigongmu juga bau, kata majikan. Habis itu Bontot jilatin minuman majikan. Majikan pun marahin Bontot dan ganti sedotan baru. Udah diganti yang baru tetap aja dijilatin Bontot. Jadinya majikan buang deh minumannya, biar majikan gak ngambek lagi. Kali ini Bontot yang cium majikan. Tapi majikan malah makin marah, karena ada bulu Bontot yang nempel di pipi majikan. Bontot jadi sedih dan galau. Subscribe biar majikan maafin Bontot. Majikan kasih tantangan lagi buat para kucing. Kali ini mereka harus lewat di celah-celah kosmetik majikan. Pertama si Cipung, dia malah melengkungin badan biar makin ramping. Seperti biasa dia lewat di pinggiran. Dan berhasil. Kedua si Cici, walaupun gak seramping Cipung, tapi dia pintar, dia lewat dengan cara zigzag, dan berhasil juga. Majikan bangga dengan Cici. Tiba giliran Koko, tapi dia lesu gak semangat karena selalu gagal. Cici dan Cipung semangatin Koko, dia pun memberanikan diri buat coba. Tapi si Koko kebingungan, gimana lewatnya ini? Alhasil jatuh semua deh. Si Koko jadi sedih, like buat semangatin si Koko. Si Bontot disuruh main game. Nanti kalau menang bakal dikenalin sama betina gemes, kata majikan. Bontot jadi semangat ngegame, dan dia pun menang. Tapi kok malah dikasih kucing bohongan? Bontot jadi sedih dan galau. Daripada galau bikin jelek, mending potong rambut aja biar ganteng. Ini Bobon sepupunya Gogon, dan Cila pasangannya Bobon. Mereka lagi nunggu makanan keluar.